Swastiastu, Semeton Kreatif. Hari ini kami akan membahas salah satu seni pemahat patung barong. Dan kebetulan saya sedang berada di rumah salah satu pecinta seni barong yang ada di wilayah Desa Buluan, Kabupaten. Langsung saja kita sambut. Om Swastiastu, Pak Yan. Om Swastiastu. Gimana kabarnya sore ini, Pak Yan? Astagfirullah, sehat. Saya sudah berkunjung ke pondok saya di sini. Terima kasih. Gini Pak Yan, ini mau sedikit tanya-tanya nih. Di Buruan kan terkenal dengan seni dekoratif, seni dekoratif. Kenapa Pak Yan sendiri mau memilih membuat barong, Pak Yan? Sebenarnya tidak ada alasan yang khusus ya, cuman sebagian besar dari sahabat kita sedang menekuni seni dekoratif dan membuat dari akar. Tapi basicnya tetap seni tradisional seperti bikin barong, topeng, naga dan lain sebagainya. Sebenarnya semuanya basicnya sama, tapi mereka lebih sudah mengembangkan sehingga hari ini di desa kita di Buruan ini dikenal dengan pemahat dekoratif. Tapi kenapa alasannya ini buat barong yang ini tidak lain karena kecintaan saya pada salah satu seni ini. Sebenarnya saya memulainya pun belum lama, pun karena ada banyak waktu. Jadi, namun mengamati barong itu sudah dari dulu. Ketika saya aktif di dunia fotografi, jadi saya punya banyak sekali dokumen tentang jenis-jenis barong atau juga termasuk salah satu barong ya. Ya, jadi kan mau tanya ini barong style apa ini yang Pak Yan buat? Dari sekian banyak tentu semua punya keunikan masing-masing ya. Jadi ada begitu banyak motif-motifnya, jadi stylenya juga banyak sekali dan saya punya kecintaan yang luar biasa pada satu style ini yang kita semua tahu, yaitu style barong Buruan. Jadi saya bersyukur sekali terlahir di desa ini dan mewarisi sebuah mahakarya yang luar biasa yang saya selalu banggakan, yaitu dengan style barong Buruan. Memang tidak gampang ya, tapi kita patut mencoba untuk mengenalinya dengan cara ya menekuni seperti ini. Kalau membuat percis sama kayaknya sulit, tapi bagaimana kita coba mendekati sedekat mungkin supaya tahu detail-detailnya, ya, detail-detail tentang barang ini. Nah, misalnya kalau ya, mungkin teman-teman pecinta barong begitu melihat ini sudah bisa melihat misal dari gitu ya. Taring, jenis taringnya itu lebar dan pendek, dan bentuknya pun ini sangat asik sekali gitu. Kalau dibilang tajam enggak, tapi enak. Tetap ada ujungnya, ada risipnya yang meliuk ya gitu, meliuk dan tipis. Nah ini semua menjadi hal-hal yang harus kita tekuni. Tidak sekedar membuat barong yang apa ada di pikiran, tapi saya coba membaca sesuai dengan kemampuan saya yang terbatas, bagaimana bisa membaca sedekat mungkin apa yang pusaka yang kita miliki, yaitu barong ini susunan. Misalnya dari motif tudungnya yang seperti ini dan ini kan luar biasa. Pemirsa bisa lihat tudungnya. Jadi lebih mirip barong di Buruan ya Mas? Ya, jadi saya sedang mencoba untuk membaca, tapi mungkin masih jauh dari aslinya. Tapi kurang lebih seperti ini. Kita mulai dari batang hidung, ini memang model kekunan. Hanya beberapa barong yang masih yang mungkin sudah umurnya ratusan tahun masih seperti ini dia motifnya. Jadi agak lurus dan sedikit sekali bentukan. Dan ininya tidak begitu besar. Dan bola matanya juga tidak bulat seperti beberapa
motif yang lain, tapi ini agak lonjong seperti telur gitu. Jadi ada ininya juga maninya dan ininya alisnya ini agak miring ya. Sementara banyak kita temui sekarang alisnya itu seperti ini. Jadi lurus saja dari sini. Jadi ini perbedaan dari Ini salah perbedaan. satu Kalau dari barong-barong yang lain. barong yang kita temui mungkin alisnya akan di sini. Jadi bola matanya lebih kecil ya kalau alisnya di depan. Lebih besar tapi pendek. Kalau kita kan panjang. Lebih menonjol. Ngelik gitu. Nah, dan ini ada kesan bahwa mata barong itu di samping ini dari ujung ke ujung ini yang menunjukkan bahwa mata barong itu sebenarnya macan itu matanya di samping, bukan di depan. Ya, jadi ini yang ini walaupun bulatannya di depan karena kan disesuaikan dia arahnya pasti ke depan ya. Nah, itu beberapa keunikan yang saya pelajari dari apa yang kita miliki di sini. Bukan berarti yang lain tidak baik. Semuanya punya keunikan masing-masing dan ini harus dipertahankan. Punya stylenya masing-masing. Ya, style masing-masing itu semacam memperkaya khasanahnya. Ya. Jadi dengan keunikan ini kita bisa bertahan dan ini akan mudah-mudahan terjaga. Tunggal nanti anak muda juga kan ada nanti bisa dipelajari. Dan saya yakin karena saya tahu tidak hanya saya yang menekuni dan mencintai, banyak teman-teman yang lain sudah mencoba kan, jadi semakin banyak yang mencoba semakin menggembirakan lah artinya. Generasi ini sudah mulai mempersiapkan diri untuk menjadi generasi penerus untuk tradisi yang kita miliki. Ketimbang semuanya nggak istilahnya itu tanpa dirunui, ini yang berbahaya. Jadi kan ketika masih ada, dan termasuk juga adik-adik hari ini dari tim kreatif yang sudah punya kepedulian tentang bagaimana mendokumentasikan kegiatan-kegiatan budaya seperti ini, sesuatu yang baik agar tetap terjaga ya Pak ya. Betul. Jadi mau tanya juga ini pengerjanya sudah berapa lama untuk jadi seperti ini Pak? Karena begini, saya kan tidak fokus, saya sebenarnya bukan seniman pembuat topeng barong seperti ini. Ini karena Tidak terlalu menekuni, Tidak. tapi Jadi pecinta dia lebih tepatnya. saya yang menjadi kendala pasti waktunya akan lebih panjang karena saya melakukan ketika saya ada waktu atau pas ada mood baik, jadi saya mengerjakan. Tidak seperti teman-teman yang lain yang fokus mau setiap hari mengerjakan, mungkin waktunya akan jauh lebih singkat. Kalau saya ini sudah kurang lebih 15 hari saya kerjakan. 15 hari. Ya 14 hari lah kalau dibilang, itu pun tidak full karena saya juga punya kesibukan lain dan juga sering menerima kunjungan dari teman-teman pendiam gitu kan ya, jadi mengerjakannya ketika aja ya ketika free ambil ini ya. Mungkin 1-2 jaman gitu ya. Mungkin lebih ya, Lebih karena juga. ketika inspirasi itu datang itu tidak mengenal waktu Ya. Nah, ketika sore-sore seperti ini misalnya pas lagi mood saya bisa bekerja sampai sedikit agak malam. Nah, jadi asik sebenarnya. Jadi berkarya itu betul-betul harus independen. Pikirannya itu harus betul-betul bebas. Ketika memang ada keinginan harus dituangkan sekecil apapun. Misalnya walaupun sekedar diingatkan, misalnya, saya ketemu hidungnya ini. Saya temukan, saya harus tandai dulu untuk saya garap nanti. Kalau enggak, bisa dipastikan itu akan hilang. Dan untuk bertemu inspirasi itu juga tidak gampang karena ya seperti tadi saya bukan profesional di sini gitu. Jadi kan ya mengisi waktu dan mencoba untuk menuangkan apa yang ada di pikiran sendiri. Luar biasa ini teman-teman. Tidak, cuman biasa di luar. Luar biasa ini. Tapi bukan ini saja loh teman-teman.
di samping saya juga sudah ada barong yang sudah apa namanya? Sudah rampung, sudah hampir, jadi. udah sampai tinggal sekat tajinya saja. Dan ini size-nya lumayan lebih besar ini. Ini yang lebih Ini unik. size-nya ukurannya 33 cm, jadi tidak umum. Iya. Rata-rata kalau barong itu ya 26, 2 ke bawah 26. Kenapa Pak yang buat segede ini? Apa ya? Karena ketika itu ada teman saya yang mengirimkan kayunya. Ini kayunya bukan kude, kayunya ini mahoni. Kayu mahal. Kayunya berat dan padat sekali, sisiknya itu padat. Wah, ini kalau dibuang sayang. Saya buat aja barong seperti ini. Kita juga tujuannya adalah untuk saya taruh seperti ini. Berarti kayunya itu dikasih cuma-cuma dulu. Ya, ini support teman-teman ketika Luar saya biasa ini teman-teman. Jadi dari kayu yang cuma-cuma dikasih saja, tapi bisa disulap dibuka. menjadi seperti ini. Luar biasa ini. Ya, Mau itu. tanya untuk barong yang ini mau dibuat badannya gitu ya? Apa namanya itu badan? Atau cuma Dan dipajang ya, saja? ini cuma kepalanya saja. Kalau ini bisa dilengkapi dengan badannya mungkin akan lebih Berat ya? sekali ya. Nggak Jadi bisa ya? agak gede sedikit. Walaupun ada beberapa susunan juga memang ukurannya besar ya. Tapi kalau untuk ditarikan agak sulit. Berarti sulit untuk ditarikan yang ini. Tapi untuk dipajang luar biasa. Enak dipandang. Nah, makanya saya buat yang lebih kecil dan mungkin nanti next lebih kecil dari ini. Mungkin 26 atau 25 lah. Kalau dipakai nari itu ya ukurannya 24, 25. Berarti kalau yang ini kira-kira berapa? Ini 27 nih. 27. 27 kok. Kalau itu 33. Oh, luar biasa besar. Gede sekali. Kalau standarnya berapa kira-kira? Ya itu tadi 27 ke bawah lah. Ke Ininya bawah. paling besar 27, 26, 25, 24. Udah ideal. Berarti dari size yang ini juga susah untuk ditarik kan ya? Ini bagus, ini segini bagus, cuman untuk penari Ya. mungkin maunya yang lebih kecil lah, sehingga lebih mudah untuk ditarikan. Rencananya ini mau dibikin apa namanya? Pengawak ya namanya? Ya mudah-mudahan sementara ini bisa kita wujudkan pelan-pelan, didukung oleh teman-teman yang juga punya kepedulian yang sama. Jadi kita bisa punya apa ya istilahnya itu duplikat ya, duplikat dari sesuatu yang memang kita banggakan bersama. Ketika misalnya tampil dalam sebuah event-event yang mengatasnamakan Buruan, Ya. kita bisa tampilkan secara fisiknya juga. Jadi ini musik barong yang dengan bangga kita bisa jelaskan perbedaan-perbedaan motif yang dimiliki. Termasuk juga tatahan ukirannya juga kan beda. Ya. Motif batangnya juga beda, kuirnya juga beda. Ini yang harus coba kita belajar. Karena tujuan utamanya adalah bagaimana kita lebih tahu, mengenal tentang detail tentang barong. Itu sesungguhnya. Next generasi harus tahu ya. Pak? Ya harus. Karena begini, tujuan utamanya adalah bagaimana kita mengenali detail daripada pusaka yang kita miliki. Jadi bukan untuk kepentingan komersial ya, tidak. Jadi itu jauh sekali. Jadi bagaimana kita mengenalinya dan berharap banyak generasi muda kita yang juga mau mempelajari Melestarikan. ini. Nah, ketika nanti suatu hari ada penggantian dari bagian-bagian pengawal ini, kita bisa kerjakan. Style ini harus tetap dijaga tanpa membatasi kualitas. Ya. Karena terus terang aja kualitas ini luar biasa perkembangannya. Teman-teman di luar sana juga garapan pahatannya luar biasa. Yang ini yang harus kita pelajari dari tempat-tempat lain. Bagaimana kita tuangkan dalam print yang menunjukkan identitas dari barong Buruan. Ngomong-ngomong nih Pak Yan, harapan Pak Yan untuk kedepannya bagaimana nih untuk melanjutkan untuk melanjutkan dan melestarikan seni? Baik, di era modernisasi saat ini saya tetap berharap dan yakin bahwa teman-teman generasi muda tetap akan menjaga dan melestarikan tradisi ini. Jadi
ayo sama-sama kita pelajari, tidak ada waktu terlambat. Jadi saya pun baru di usia yang ke 51 kali ini saya baru mulai belajar. Ini nggak ada kata terlambat, dan belajar itu tidak ada sebuah proses awal. Nah, kita coba aja. Saya yakin saya yang tidak punya basic bisa wujudkan seperti ini. Saya tidak tahu bagaimana teknik ngerot yang baik, kalau bisa wujudkan, saya yakin teman-teman, sahabat semua pasti lebih bagus hasilnya. Gitu. Jadi harapan untuk kedepannya anak-anak muda juga harus bisa ya. Ya harus mau lah, mau Harus tahu mau, ya. tentang Yang penting mau gitu. menjaga. Nanti belajar pasti bisa. Ya terima kasih sudah sudah memberikan kesempatan Terima kasih dari kami. kehadirannya, dan Kreatif. saya juga mengucapkan terima kasih kepada tim kreatif yang sudah hadir dan mengunjungi pondok saya di sini untuk berbagi semangat tentang bagaimana kita harus melestarikan seni tradisi yang kita miliki. Lebih lagi kita punya sesuatu yang sangat istimewa. Ayo kita belajar, itu nggak habis-habis kalau mau dipelajari. Terima kasih sekali lagi teman-teman kreatif semua. tetap Terima kasih. semangat